Episode selanjutnya saya akan naik ke bukit yang di sana. Kalian tunggu saja episode selanjutnya. Saya akan apa yang saya bisa belajar dari bukit yang ada tinggi di atas itu, kita akan belajar sama-sama di episode selanjutnya. Semangat. Saya berusaha untuk mencapai puncak di atas. Kabarika, kata baik hari ini kakak. Saat ini saya sedang berada di puncak bukit wisata Pantai Lima. Di sini kita bisa melihat ada panorama yang indah banget ya. Saya mau kasih lihat kamu 360 pemandangan di puncak bukit Pulau Lima. Kita saksikan sama-sama. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.
and a butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Nah, kata baik yang kita bisa belajar hari ini adalah tadi waktu mau naik ke sini saya ngeliat ada tulisan dilarang keras roda 2 naik sampai ke puncak bukit. Biasanya kita akan melihat ada generasi-generasi yang luar biasa yang akan membuktikan dirinya, ada generasi-generasi yang akan coba menguji adrenalin mereka melakukan itu. Saya tahu bahwa jiwa muda seperti kita itu punya rasa penasaran yang tinggi, punya sesuatu yang tinggi untuk kita lakukan seperti itu ya, untuk kita memberanikan diri. Positifnya adalah keberanian itu bisa kita lakukan untuk berbuat sesuatu yang lebih berguna. Coba kita belajar untuk tidak melakukan itu sebagai hal yang negatif. Peraturan dibuat, saya percaya bahwa tujuannya untuk menghindarkan kita dari maut, tujuannya untuk menghindarkan kita dari bahaya. Kalau kita bisa lihat misalkan ada high voltage, danger high voltage, itu artinya kalau kau sentuh, kau bisa mati kesetrum. Kalau lihat di sutet-sutet atau di listrik tegangan tinggi ya gitu. Kalau ada kata dilarang, artinya tidak boleh dilakukan karena itu berbahaya. Baru-baru ini viral video bagaimana anak remaja melakukan sebuah tindakan kekerasan terhadap seorang nenek. Saya juga baru melihat Instagram salah satu sahabat saya, ada anak sekolah menengah pertama ngomong kasar waktu ditilang sama polisi gara-gara nggak pakai helm. Saya nggak tahu permasalahannya gara-gara nggak pakai helm atau apa, tapi setidaknya perlakuannya kasar terhadap petugas itu. Saya harus mengatakan ini bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Kalian yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini. Kalian adalah orang-orang yang akan melanjutkan semua yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu kalian. Nah, saya ingin mengajak kita kepada generasi adik-adikku, generasi penerus, bahwa kita harus punya rasa empati yang tinggi. Rasa empati itu sesuatu hal yang baik. Rasa empati adalah perasaan di mana kita akan ikut mengalami, turut mengalami apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya boleh bilang Indonesia ini adalah negara yang punya rasa empati yang tinggi. Kenapa punya rasa empati yang tinggi? Karena perhatikan, terjadi tsunami di Aceh, seluruh Indonesia pray for Aceh, berduka. Baru-baru ini terjadi gempa di Cianjur, rekan-rekan saya di grup itu luar biasa banget. Pegiat anak di grup begitu luar biasa. Mereka rame di grup, mulai bekerja banting tulang. Mereka mulai bekerja keras, mulai berisik. Ayo, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Saya sumbang ini, kita cari sumbangan ini, segala macam. Bergegas untuk membantu orang lain. Nah, saya mau kita belajar sebagai generasi, pakai ini, generasi, empati ini bagus untuk kita. Kenapa bagus? Saya bilang bagus untuk kita. Kenapa saya mengatakan empati ini sesuatu hal yang baik? Karena gini, empati itu akan membantu kita berpikir 2 kali lipat untuk melakukan kejahatan. Empati membantu kita berpikir 2 kali lipat sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Mari kita belajar punya rasa empati. Empati akan membantu kita untuk memiliki etika. Etika diperlukan supaya kita belajar tata krama. Etika diperlukan supaya kita belajar untuk menghormati orang lain. Kita harus tahu bahwa satu budaya dengan budaya yang lainnya itu berbeda. Kamu mungkin anak selatan dengan gamblangnya karena kamu mungkin akrab. Kamu ngomong nyet, anjing dengan teman-temanmu. Mungkin itu sesuatu hal yang biasa. Tapi itu tidak bisa kamu bawa ketika kamu bergaul dengan orang lain di luar wilayahmu, di luar circlemu. Anak-anak Jawa Timuran mungkin beberapa santai gitu. Apa cowok? Wah, dengan dia cowok. Mungkin dia akrab dengan sapaan itu. Tapi tidak bisa kamu bawa itu ketika kamu bergaul dengan orang lain. Dengan orang yang lebih tua. Karena itu tidak sopan. Nah, makanya mari kita belajar bahwa kita punya rasa etika. Etika ini adalah sesuatu hal yang kita miliki supaya kita belajar. Gitu. Menghormati orang lain. Belajar menghargai orang lain. Makanya kenapa rasa etika itu muncul. Rasa etika itu bisa terjadi karena kita punya rasa empati. Kita tidak mau memperlakukan orang lain tidak baik. Karena seperti apa kita ingin diperlakukan, ya Anda harus memperlakukan orang lain seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus belajar sebagai generasi, kita harus belajar bahwa kita ini adalah generasi penerus yang akan meneruskan langkah pendahulu kita. Maka sudah sepantasnya kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Viral video-video yang terjadi itu
Saya berharap itu tidak terjadi lagi, karena engkau adalah generasi yang harus melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh pendahulu kita. Dan kalian akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Nah, kalau kalian tidak punya rasa empati, saya khawatir akan muncul generasi-generasi yang negatif. Saya ingin mengajak adik-adikku semua generasi penerus punya rasa empati yang tinggi. Ya. Empati sekali lagi akan membantu engkau berpikir 2 kali lipat ketika engkau ingin melakukan tindakan kejahatan. Empati akan membuat engkau berpikir 2 kali lipat sebelum berkomentar jahat, sebelum engkau berkomentar tidak sopan di sosial media. Empati akan membantu kita untuk berpikir 2 kali lipat sebelum memposting hal-hal yang negatif, sebelum memposting konten-konten negatif, meneruskan konten-konten negatif. Ya, jadi sekali lagi saya minta maaf ada banyak binatang. Sekali lagi saya mengajak generasi ini, mari kita bangun, mari kita berdiri untuk melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Kabarika, kata baik hari ini kakak.